Selamat datang teman-teman, di saluran kami yang membahas sejarah dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi peristiwa penting yang terjadi pada awal abad ke-20, yaitu Konferensi Algeciras. Konferensi ini menjadi contoh nyata diplomasi Eropa dalam menyelesaikan krisis di Maroko. Mari kita pergi lebih dalam untuk memahami konteks dan konsekuensi dari peristiwa tersebut. Sebelum kita membahas konferensi Algeciras, mari kita memahami latar belakangnya. Pada awal abad ke-20, Maroko menjadi fokus persaingan antara kekuatan Eropa yang ingin memperoleh pengaruh dan keuntungan ekonomi di wilayah tersebut. Maroko pada saat itu merupakan negara yang lemah dan tidak stabil. Permasalahan semakin rumit ketika pada tahun 1904, Britania Raya dan Perancis menandatangani perjanjian Entente Cordiale yang mengatur pengaruh mereka di berbagai wilayah dunia, termasuk Maroko. Perjanjian ini mengabaikan kepentingan Spanyol dan Jerman, yang juga memiliki kepentingan di Maroko. Pemicu utama krisis Maroko adalah kunjungan Kaisar Jerman Wilhelm II ke Maroko pada tahun 1905. Kaisar Wilhelm mengeluarkan pernyataan yang mendukung kemerdekaan Maroko dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan kekuatan Eropa lainnya. Britania Raya dan Prancis merasa terancam oleh pernyataan tersebut dan ingin menjaga kepentingan mereka di Maroko. Sementara itu, Spanyol juga merasa tidak puas dengan pengabaian yang terjadi dalam perjanjian Entente Cordiale. Krisis Maroko semakin memanas dan membutuhkan intervensi diplomatik. Konferensi Algeciras diadakan pada tahun 1906 di kota Algeciras, Spanyol. Konferensi ini dihadiri oleh 12 negara, termasuk Britania Raya, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Amerika Serikat. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk mencapai kesepakatan internasional tentang pengaruh dan kepentingan di Maroko. Namun, konferensi ini terjadi dalam konteks ketegangan politik antara kekuatan-kekuatan Eropa. Negara-negara seperti Prancis dan Britania Raya mendominasi perundingan, sementara Jerman merasa diabaikan dan merasa sulit untuk mencapai tujuannya. Hasil dari konferensi Algeciras adalah pengakuan terhadap kemampuan khusus Prancis dan Britania Raya di Maroko, dengan Spanyol diberikan beberapa hak istimewa ekonomi. Selain itu, Komite Internasional didirikan untuk mengawasi reformasi di Maroko. Namun, hasil konferensi ini tidak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Jerman merasa diabaikan dan tidak mendapatkan pengaruh yang diinginkan di Maroko. Krisis Maroko juga tidak sepenuhnya teratasi, dan ketegangan antara kekuatan Eropa tetap ada. Dampak konferensi Algeciras adalah penciptaan model diplomasi multilateral dalam menyelesaikan krisis internasional. Konferensi ini menjadi contoh penting bagaimana negara-negara Eropa berusaha menyelesaikan perselisihan melalui perundingan dan kesepakatan. Namun, konferensi ini juga menunjukkan ketegangan politik antara kekuatan-kekuatan Eropa yang bersaing satu sama lain. Konflik dan persaingan di wilayah Maroko tidak sepenuhnya teratasi, dan hanya menjadi prekursor dari ketegangan lebih besar yang memuncak pada Perang Dunia Pertama.